Bini gue itu cantik banget, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamuana Fernando. Saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu hubungan antara individu dan keluarga dan masyarakat terhadap dan pembentukan sikap dan pengembangan diri. Yang pertama, antara individu berarti interaksi yang dilakukan oleh dua orang dan terjadi komunikasi dua arah. Antar individu dapat bersifat positif maupun negatif. Positif artinya saling menguntungkan. Contoh positif adalah kegiatan seorang guru membantu muridnya belajar. Sedangkan negatifnya merugikan salah satu pihak atau keduanya. Contoh negatif adalah perkelahian antar pelajar. Selanjutnya, perkembangan manusia sebagai makhluk individu yang wajar dan normal harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan lahir batin, dalam arti bahwa individu atau pribadi manusia merupakan keseluruhan jiwa raga yang mempunyai ciri khas tersendiri. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli, namun diakui bahwa pertumbuhan adalah suatu perubahan yang menuju ke arah yang lebih maju dan dewasa. Timbul berbagai pendapat dari berbagai aliran mengenai pertumbuhan. Menurut para ahli yang menganut aliran asosiasi, berpendapat bahwa pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi. Menurut aliran psikolog Gestalt, pertumbuhan adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang pokok adalah keseluruhan, sedang bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagian dari keseluruhan dalam hubungan fungsional dan bagian-bagian yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan: 1. Pendirian nativistik. Menurut para ahli dari golongan ini berpendapat bahwa pertumbuhan itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Kedua, pendiri empiristik dan environmentalistik. Pendirian ini berlawanan dengan pendapat nativistik. Mereka menganggap bahwa pertumbuhan individu semata-mata tergantung pada lingkungan, sedang dasar tidak berperan sama sekali. Ketiga, pendirian konvergensi dan interaksionisme. Aliran ini berpendapat bahwa interaksi antar dasar dan lingkungan dapat menentukan pertumbuhan individu. Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu individu tak dapat terlepas dari peranan keluarga dalam membentuk pertahanan terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anaknya terhadap serangan penyakit sosial. Fungsi yang dijalankan keluarga adalah: 1. Fungsi pendidikan, dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depannya. Kedua, fungsi sosialisasi anak, dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Ketiga, fungsi perlindungan, dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. Keempat, fungsi perasaan. Fungsi perasaan dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga, sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dan dalam keluarga. Kelima, fungsi agama, dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan ini dan kehidupan lain setelah dunia. Keenam, fungsi ekonomi, dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Ketujuh, fungsi
kreatif. Dilihat dari bagaimana penciptaan suasana yang menyenangkan dalam keluarga seperti bersama dan bercerita. 8. Fisiologis. Dilihat dari bagaimana keluarga menyusun keturunan sebagai generasi selanjutnya. 9. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian keluarga. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya, masyarakat digolongkan menjadi 1. Masyarakat sederhana, 2. Masyarakat maju. Yang pertama, masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana atau primitif, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan-tantangan alam yang luas. Kedua, masyarakat maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal sebagai kelompok organisasi masyarakat yang tumbuh berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Soal kedua, adakah cara lain dalam pembentukan dan pengembangan diri saudara? Ya, ada. Dengan cara mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensinya. Sekarang saya akan kasih tahu kenapa kita harus mengembangkan diri. Karena mengembangkan diri itu bertujuan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembelajaran, potensi dan bakat. Oh iya, kalau itu tujuan umumnya ya. Perkembangan diri adalah suatu proses membentuk potensi, bakat, sikap dan perilaku dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman. Atau juga pengembangan diri itu adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi, mengasah kemampuan dan kompetensinya yang meritik pada minat. Karakter keluarga dan masyarakat yang mampu menunjang SDM. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral serta keterampilan sederhana. Saya akan menjelaskan apa itu SDM atau sumber daya manusia. Dalam peradaban manusia modern dikenal adanya 3 macam sumber daya, yaitu pertama sumber daya alam, mencakupi alam, tenaga alamiah seperti air, sinar matahari dan lain-lain, serta lingkungan hidup atau ekosistem. Kedua sumber daya manusia seperti kekuatan fisik manusia, pengetahuannya, keahliannya, dan keterampilannya, semangat dan kreativitasnya, dan kepribadian serta kepemimpinannya. Ketiga sumber daya teknologi mencakup segala macam peralatan dan sistem yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan mulai dari persenjataan sampai informasi. Tapi kelemahan dari SDM itu dikarenakan oleh 3 macam sebab, misal lemahnya kemampuan, merasa tidak mampu, tidak percaya diri dan merasa rendah diri. Terbatasnya pengetahuan, terbatasnya keterampilan, terbatasnya pengalaman, terbatasnya kesempatan, kurangnya memenuhi kebutuhan yang diperlukan, sulit ditingkatkan, tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang diberikan. Berikut peningkatan sumber daya yang akan membantu kemampuan sumber daya manusia mempunyai yang satu, kreativitas konseptual, mampu mengembangkan gagasan, konsep, dan ide-ide tentang. Terus yang kedua, kreativitas sosial yang dapat melakukan pendekatan dan terobosan masyarakat yang strategis. Dan yang terakhir itu kreativitas spiritual, mampu mengembangkan karakter kemanusiaan dan takwa dan kepribadian manusia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat lo semua.